Dengan demikian, Mushi bukan simbol satu ide, melainkan wadah bagi sekumpulan gagasan yang saling bertumpuk. Dan justru karena ketidakjelasan itulah, pesan Mushishi terasa begitu manusiawi. Dan jika kita memasukkan episode ketiga ke dalam pola ini, cara Mushishi menggambarkan Mushi menjadi semakin konsisten. Mushi, dalam 3 episode awal ini, bekerja dengan cara yang sangat mirip dengan bagaimana Carl Jung menjelaskan hubungan antara alam bawah sadar dan ego sadar manusia. Dalam teori Jung, alam bawah sadar jarang, atau bahkan tidak pernah berbicara secara langsung. Ia berkomunikasi melalui simbol, melalui mimpi, melalui gambaran yang terasa asing, namun anehnya juga terasa akrab. Persis seperti Mushi. Mushi tidak datang dengan penjelasan. Mereka tidak berbicara dengan bahasa manusia. Namun kehadiran mereka membawa makna yang dapat dirasakan, bahkan sebelum dipahami. Dan setiap orang yang berinteraksi dengan mereka mengalami dampak yang berbeda, sesuai dengan kondisi batin masing-masing. Inilah yang membuat Mushi sangat dekat dengan konsep arketipe Jungian. Arketipe bukanlah gagasan individu, melainkan substruktur psikologis, pola dasar dalam pikiran manusia yang terbentuk dari pengalaman biologis yang sama, dan diwariskan lintas budaya serta lintas zaman. Karena itulah simbol-simbol tertentu terasa universal. Kita mungkin hidup di tempat yang berbeda, berbicara bahasa yang berbeda, namun tetap bisa merasakan makna yang sama dari simbol yang serupa. Dan Mushi bekerja tepat di wilayah itu, wilayah antara yang personal dan yang universal. Dengan cara ini, Mushishi tidak sedang menceritakan kisah tentang makhluk gaib. Ia sedang memperlihatkan bagaimana manusia berinteraksi dengan lapisan terdalam dari dirinya sendiri. Lapisan yang tidak bisa dijangkau oleh logika, tetapi terus memengaruhi cara kita hidup, merasa, dan mengambil keputusan. Mushi adalah mimpi yang hidup, simbol yang berjalan di dunia nyata. Sebuah bahasa sunyi yang digunakan alam bawah sadar untuk berbicara kepada kesadaran kita, jika kita cukup tenang untuk mendengarkannya. Ketika kita kembali pada sosok maknanya menjadi semakin personal. Ibu Maho pernah mengatakan bahwa ia merasa begitu gelisah, sampai-sampai ingin menghilang. Sebuah ungkapan yang sederhana, namun sangat kuat. Karena perasaan seperti itu seringkali muncul pada seseorang yang berada di ambang kelelahan emosional yang dalam. Kita tahu bahwa orang yang terinfeksi perlahan berhenti mendengar suara-suara normal. Dunia di sekitarnya menjadi terasa jauh, seakan terputus. Sebagai gantinya, mereka menumbuhkan tanduk, organ yang justru sangat sensitif terhadap suara Mushi. Secara simbolis, ini terasa sangat mirip dengan pengalaman seseorang yang tenggelam dalam kegelisahan batin. Suara dunia luar memudar, digantikan oleh suara-suara lain yang jauh lebih dekat, dan jauh lebih mengganggu. Yaitu suara di dalam kepala sendiri. Semakin sunyi lingkungan di sekitarnya, semakin jelas suara itu terdengar. Dan semakin jelas suara itu terdengar, semakin sulit bagi seseorang untuk kembali terhubung dengan dunia nyata. Tidak menciptakan penderitaan dari luar. Ia memperkuat sesuatu yang sudah ada di dalam. Ia mengubah keheningan menjadi ruang gema, tempat pikiran-pikiran yang terpendam beresonansi tanpa henti. Dengan cara ini, Mushishi sekali lagi tidak sedang menggambarkan penyakit secara literal. Ia menggambarkan sebuah kondisi batin, ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk mendengar dunia, dan hanya tersisa dengan dirinya sendiri. Terlalu sadar, terlalu peka, dan terlalu lelah untuk terus bertahan. Ginko kemudian menjelaskan sesuatu yang terdengar sederhana, namun sangat penting. Ketika keadaan benar-benar tenang, manusia tidak pernah benar-benar berada dalam keheningan. Kita mulai mendengar detak jantung kita sendiri, aliran darah, gerakan halus tubuh yang biasanya tertutup oleh suara dunia luar. Saat telinga ditutup, akan terdengar gemuruh rendah, seperti suara lava yang mengalir. Bukan suara dari luar, melainkan suara tubuh kita sendiri. Gerakan otot, getaran yang selama ini selalu ada, namun jarang kita sadari. Inilah suara yang dimaksud oleh Ibu Maho. Suara yang ia dengarkan ketika kegelisahan membuatnya ingin menghilang.
Bagi dirinya, suara itu bukan ancaman. Ia adalah pengingat. Sebuah gema dari kehidupan. Suara tersebut membawanya kembali pada kenangan indah tentang suaminya. Sebuah kehangatan yang pernah ada. Dari konteks cerita, kita bisa menyimpulkan bahwa ayah Maho telah lebih dulu meninggal, meninggalkan istrinya untuk hidup lebih lama dengan ingatan yang tak pernah sepenuhnya pergi. Dalam keheningan, Ibu Maho tidak merasa sendirian. Justru sebaliknya, ia merasa ditemani oleh suara yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Suara yang menyimpan memori cinta dan kehilangan dalam satu tarikan napas. Namun bagi Maho, suara yang sama menjadi sesuatu yang berbeda. Ia bukan kenangan yang menenangkan, melainkan warisan emosi yang belum sempat ia pahami. Sebuah cara bertahan hidup yang diwariskan, tanpa penjelasan, dan tanpa pilihan. Warisan inilah yang setidaknya sebagian bertanggung jawab atas kondisi Maho saat ini. Perasaan, cara menghadapi kegelisahan, dan hubungan dengan keheningan itu tidak muncul begitu saja. Semuanya diturunkan, bukan secara sadar, tetapi melalui pengalaman emosional yang tidak pernah diuraikan dengan kata-kata. Ginko melanjutkan pemikiran ini dengan menjelaskan sesuatu yang sangat mendasar. Bahwa suara dari luar dengan mudah menenggelamkan suara tubuh kita sendiri. Dunia yang ramai membuat suara-suara kecil itu menghilang, seolah tidak pernah ada. Bagi Ibu Maho, suara tubuhnya sendiri adalah tempat berlindung. Di sanalah tersimpan kenangan akan kebahagiaan, kehangatan, rasa kagum, terutama terhadap gunung berapi, dan cinta. Hampir seluruh spektrum emosi positif yang pernah ia rasakan berkumpul di satu titik sunyi itu. Namun keheningan seperti ini rapuh. Sedikit saja kebisingan dunia masuk, suara itu menghilang. Dan bersama dengannya, ketenangan yang ia pegang erat. Maho tumbuh dengan warisan ini, tetapi tanpa konteks yang lengkap. Ia mewarisi keheningan, tanpa sepenuhnya memahami apa yang membuatnya terasa hangat bagi sang ibu. Akibatnya, apa yang dulu menjadi tempat perlindungan, berubah menjadi ruang kosong yang menyakitkan. Mushishi sekali lagi memperlihatkan bahwa penderitaan tidak selalu berasal dari trauma yang besar. Terkadang, ia lahir dari cinta yang diwariskan tanpa penjelasan. Dari kenangan indah yang terlalu berat untuk ditanggung oleh generasi berikutnya. Dengan pemahaman ini, dapat dibaca sebagai zoomorfikasi dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Ia bukan sekadar mushi yang melahap keheningan, melainkan perwujudan dari keputusasaan, keraguan diri, dan kehampaan batin. Produk akhir dari spektrum emosi negatif yang luas, emosi yang ketika bertemu dengan kesedihan yang luar biasa, mampu menutupi semua perasaan positif yang pernah ada. Dalam kondisi seperti itu, kebahagiaan tidak benar-benar hilang. Ia hanya tenggelam, tidak terdengar. Dan ketika emosi positif tak lagi bisa dirasakan, depresi mulai mengambil bentuk. Depresi bukan sekadar rasa sedih. Ia adalah sebuah siklus. Perubahan psikologis memengaruhi perilaku. Perilaku memengaruhi kondisi fisik. Dan kondisi fisik, pada akhirnya, kembali memperkuat keputusasaan itu sendiri. Sebuah lingkaran yang perlahan menguras kehidupan, hingga bahkan keinginan untuk bertahan pun mulai memudar. Dalam konteks ini, tidak menyerang dari luar. Ia tumbuh di ruang kosong yang ditinggalkan oleh ketiadaan. Ketiadaan suara. Ketiadaan kehadiran yang hangat. Ketiadaan sentuhan emosional yang menenangkan. Mushishi menyimbolkan hal ini sebagai hilangnya suara makhluk hidup. Karena suara kehidupan, baik dari manusia maupun hewan, memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia menenangkan, membumikan, dan mengingatkan seseorang bahwa ia tidak sendirian. Bahkan kehadiran seekor hewan pun bisa menjadi jangkar emosi yang kuat. Ketika suara-suara itu menghilang, yang tersisa hanyalah gema batin. Dan di ruang sunyi itulah, tumbuh paling kuat. Bukan sebagai penyebab penderitaan, melainkan sebagai cerminan dari kekosongan yang terlalu lama dibiarkan.